Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Kali ini kita akan membahas mengenai tata nama alkana atau kita kenal juga dengan istilah aldehid. Simak video ini sampai selesai karena nanti akan ada latihan soal untuk bisa kalian kerjakan di rumah. Dan itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang akan disampaikan. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya nanti kalian dapat lebih memahami materi pelajaran yang akan disampaikan. Oke, alkana atau aldehid adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi CHO. Atau gugus fungsi CHO tersebut bisa kita tuliskan seperti ini. Dengan C rangkap 2 terhadap O dan kemudian dia berikatan tunggal terhadap H. Nah, di sini alkana atau aldehid ini memiliki rumus molekul CnH2nO dan berfungsi sebagai pelarut, resin perekat kayu lapis, koenzim pada proses metabolisme makhluk hidup. Untuk aturan tata nama, senyawa alkana atau aldehid ini nanti akan ada 2 tata nama yang akan dibahas. Yaitu yang pertama ada tata nama internasional atau UPEC dan dikenal dengan istilah alkana. Kemudian yang kedua ada tata nama trivial atau tata nama lazim, nanti namanya kita kenal dengan istilah aldehid. Oke? Nah, nanti kita mulai dari yang pertama dulu nih, mengenai aturan tata nama UPEC atau aturan tata nama internasional. Nah, aturannya untuk yang pertama, tentukan dulu rantai utamanya. Tentu saja ketika kita berbicara mengenai gugus fungsi yang termasuk ke dalam rantai utama harus ada gugus fungsi di dalamnya. Dan gugus fungsi alkana atau aldehid adalah gugus COH di dalamnya. Kemudian, yang kedua, ketika ada alkil di luar rantai utama, maka fungsinya adalah sebagai cabang. Dan yang ketiga, ingat, penomoran harus dilakukan dari gugus COH. Ingat, gugus COH selalu terletak di C nomor 1. Makanya, dalam aturan penamaan senyawa aldehid atau alkana ini tidak disebutkan letak gugus fungsinya. Kalau yang lain kan biasanya 1 atau 2 disebutkan seperti itu, tapi kalau di alkana atau aldehid itu tidak. Karena dipastikan gugus fungsinya selalu terletak di C nomor 1. Nah, cara mudahnya seperti ini. Mengenai aturan tata nama UPEC ini, kita pastikan dulu untuk senyawa alkana atau senyawa aldehid kurang lebih seperti ini, dengan R yang ada di sini adalah alkil. Ingat, nanti gugus fungsi yang terikat di C nomor 1 selalu terikat di C nomor 1, maka angka 1 tidak boleh dituliskan. Tidak ada yang namanya 1 butana, 2 butana, tidak ada, tapi yang ada hanya butana saja, seperti itu. Kemudian, senyawanya akan berakhiran kata ana, seperti yang barusan saya katakan, misalkan ada butanal, propanal, heksanal, seperti itu ya. Dan di sini saya punya deret homolog untuk senyawa alkana. Ada CH2O, itu namanya adalah metanal, C2H4O itu etanal, C3H6O propanal, C4 itu butanal, C5 itu pentanal, C6 itu heksanal, C7 itu heptanal, C8 itu oktanal, C9 itu nonanal, C10 itu dekanal.
Diingat saja nanti kalau rumus molekulnya adalah CnH2NO. Jadi kalau C-nya 3, H-nya pasti 6. C-nya 8, H-nya dipastikan adalah 16. Oke, nah ini selanjutnya saya punya contoh untuk tata nama alkana ini. Tentukan nama UPEC dari senyawa berikut. Ya, ini senyawa yang pertama, kemudian ini senyawa yang kedua. Ya, nanti dalam pengerjaannya sebenarnya hampir sama dengan ketika kita memberi nama untuk senyawa alkohol atau eter. Ya, tapi apa sih perbedaannya ketika kita memberi nama senyawa alkana? Oke, di sini kita bahas ya. Kita mulai dari nomor 1, senyawanya adalah CH3, CH, CH2, COH dengan ada cabang CH2, CH3 di sini. Nah, caranya yang pertama itu masih sama. Pertama, tentukan dulu rantai terpanjang. Ya, rantai terpanjang itu harus dengan gugus fungsi ini di dalamnya. Jadi di sini saya ambil rantai utamanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 karena ini lebih panjang dibandingkan dengan 1, 2, 3, 4 seperti itu. Berarti, nah, saya kasih garis biru di sini yang merupakan rantai utama. Dan di luar rantai utama berarti dia posisinya adalah sebagai cabang. Ini cabangnya yang saya lingkari dengan warna merah. Oke, kemudian kita pastikan gugus COH ini dia itu harus terikat di C nomor 1. Berarti nomor 1-nya harus di sini. Maka yang lainnya tinggal mengikuti 2, 3, 4, dan 5. Ya, dengan cabangnya di sini adalah CH3. CH3 yang tidak lain adalah metil. Dan dia terikat di C nomor 3. Maka nama dari senyawa ini adalah 3-metil pentana. Kenapa pentana? Karena rantai utamanya terdiri dari 5C. Tidak dituliskan 1 pentana, ingat ke aturan tadi ya, cukup dituliskan saja 3-metil pentana. Selanjutnya, untuk soal nomor 2. Aturannya masih sama. Pertama, tentukan dulu rantai utama. Di sini rantai utamanya berarti yang lurus. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4 seperti itu, dan di sini dia adalah sebagai cabang. Cabangnya adalah CH3, di mana cabangnya itu dia terletak di nomor 2. Dengan 4 rantai utama, dengan jumlah C. Pada rantai utama ada 4. Maka nama dari senyawa ini adalah 2-metil butana. Oke, itu tadi mengenai tata nama UPEC untuk senyawa alkana. Selanjutnya kita beralih ke tata nama yang kedua, yaitu aturan tata nama trivial. Nah, untuk tata nama trivial nanti ada sedikit yang berbeda. Karena untuk tata nama trivial ini dipastikan gugus COH itu harus di C nomor 1. Maka ada penggantian nomor ya untuk C nomor 2 dan seterusnya. Ya, digantinya dengan apa? Digantinya kita ganti dengan alfabet Yunani. 2 kita ganti dengan alfa, 3 kita ganti dengan beta, 4 dengan gamma, dan 5 dengan theta. Seperti itu. Dan ingat, untuk deret homolognya ada sedikit perbedaan ya. Di sini kalau C-nya 1 namanya adalah formaldehid. C2 itu adalah asetaldehid. C3 itu adalah propionaldehid. C4 butyraldehid. C5 valeraldehid. C6 caproaldehid. C7 enantaldehid. C8 caprialdehid. C9 pelargonaldehid. Dan C10 adalah capraldehid. Hati-hati di sini jangan tertukar karena ada caproaldehid, caprialdehid, dan ada capraldehid. Yang berbeda adalah caproal untuk C6, caprial itu C8, dan capral itu adalah untuk C10.
setelah kita lihat mengenai deret homolog untuk senyawa aldehid ya, dilihat dari nama trivialnya, kita coba latihan untuk memberikan nama senyawa aldehid. Di sini contohnya masih sama, yaitu tentukan nama trivia dari senyawa berikut. Senyawanya masih sama, ini senyawa yang pertama dan ini senyawa yang kedua. Nanti kita cek apa perbedaan nama dari kedua senyawa ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama di sini ada CH3, CH, CH2, COH, CH2, CH3. Rantai utamanya masih sama, yaitu ke sini. Yang berbeda adalah dia dipastikan gugus fungsinya terletak di C nomor 1 ya. Sehingga ini C nomor 2 namanya kita ganti dengan alfa, beta, gamma, dan theta seperti ini. Dan di sini posisinya masih sebagai cabang. Kita cek cabangnya apa? Cabangnya itu adalah metil dan dia terletak di C beta ya. Maka namanya adalah beta metil karena 1, 2, 3, 4, 5 rantai utamanya terdiri dari 5C, maka namanya adalah beta metil valeraldehid. Kita ke nomor 2. Untuk nomor 2, soalnya sama, rantai utamanya sama, cabangnya sama. Yang berbeda adalah penomoran C-nya. Kan seperti itu ya. Bedanya antara tata nama IUPAC sama tata nama trivial. Berarti kita mulai di sini alfa, beta, gamma. Metilnya terikat di C nomor 2. C nomor 2 di sini adalah alfa. Dan rantai utamanya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti nama dari senyawa ini adalah alfa metil butyraldehid. Nah, jadi sampai di sini kalian harus sudah bisa membedakan seperti apa tata nama trivia dan seperti apa tata nama IUPAC untuk senyawa aldehid. Nah, saya punya contoh soal untuk dikerjakan di rumah. Silahkan di sini tentukan nama IUPAC dan nama trivia dari senyawa berikut ya. Yang pertama senyawanya adalah CH3, CH, CH2, CH. Di sini ada cabang CH3. Di CH yang ini cabangnya adalah CH2, CH3, kemudian COH. Dan yang nomor 2 di sini ada CH3, CH2, CH, CH2, di sini ada cabang CH2, CH3, COH. 2 saja, silahkan kalian kerjakan soal latihan ini dan jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar supaya nanti saya bisa tahu sampai sejauh mana kalian dapat memahami materi yang disampaikan kali ini. Oke, itu saja yang disampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang tata nama senyawa alkana atau senyawa aldehid. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.